dia anaknya Bu Haji, dan ibunya Bu Haji juga udah bertobat karena ditunjukkannya, dinyatakannya di Tuhan Yesus kepada ibunya, karena ini juga sudah terbuang. Dan melayani papi saya untuk Al-Quran, semua dari Al-Quran. Begini dalam Al-Quran, begini Om, begini Pak, begini semua sampai pelepasan caranya Tuhan. Itu di luar pikiran kita. Akhirnya di situ di rumah sakit ada 3 orang ibu yang datang. Dia bilang, "Neng," katanya, "saya dengar bapaknya Muslim," katanya gitu. "Ya, kenapa Ibu?" "Ya, kami di sini tugas untuk mendoakan." "Aduh Ibu, maaf ya Bu," saya bilang gitu. "Saya rasa nggak perlu deh Bu, makasih," saya bilang begitu. "Neng, nggak boleh begitu," katanya. "Neng kan beragama lain," katanya. "Bapaknya harus didoain," katanya gitu, karena memang sudah mendekati sakaratul maut. Tapi di situ papi saya dikasih lihat, apa itu baju putih, kata papi saya. Terus saya lihat ke atas, nggak ada apa-apa gitu, karena kan kamarnya tersendiri, kan kamar sendiri lah, nggak ada pasien lain. Akhirnya, jadi saya bilang, "Papi lihat apa?" "Apa baju putih," kata papi saya. "Ya nggak tahu deh," saya bilang gitu. Papa pikir siapalah, malaikat lah gitu kan. Akhirnya waktu saya bilang, "Bu, tidak perlu Bu," bilang, "ya sudah." Akhirnya karena kita ribut di situ, saya masuk. Papi ada yang mau doain, itu orang-orang ibu ngaji gitu. Nggih. Puji Tuhan, karena malamnya papi saya dilayani untuk dari Al-Quran dikasih perjamuan untuk diminum. Pada waktu itu lah, saya nggak tahu lah, saya juga waktu itu keluar ngurusin obat, dan itu kakak saya melayani dengan temannya yang dari Tiberias, melayani papi saya. Aku udah pergi kemana-mana, ke tempat kesaksian Tuhan, itu kok haji Tuhan kasih perlihatkan, Tuhan datang ke rumah sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan, bukan aku nggak percaya, aku kepingin melihat Engkau Tuhan Yesus. Aku rindu sekali Tuhan. Dan saya seperti tidak kaget. Pada waktu saya masih agak gelap, sudah mau keterang, saya tahu ada di luar, dan saya lagi seperti nyapu halaman. Loh, saya bilang, kok ada tangga putih di depan rumah saya? Waktu itu saya masih beragama Muslim ya. Saya kecil juga, saya hanya ngaji, diharuskan mengaji. Saya mengaji bagaimana dari huruf alif bata sa jim fa ho. Untuk ngaji sudah tidak mau lagi, saya bilang, "Mi, udah nggak mau ikut ngaji," saya bilang begitu. Bingung, ngaji kok semua teman-teman saya kok berantem gitu. Singkat cerita, ada maksud Tuhan, di mana pada waktu itu saya sendiri saya berdoa, Tuhan juga sudah berkata, "Yang akan tinggal mami kamu." Ada suara yang berkata kepada saya pada waktu saya di rumah, pada waktu agar papi saya bertobat. Dan saya bilang, caranya bagaimana? Yang sedih dalam hidup saya, jiwa keluarga saya. Akhirnya dengan cara Tuhan kirimkan pendeta-pendeta yang khusus melepaskan papi saya, karena papi saya dari kampungnya, waktu dia merantau, dia punya pegangan. Itu dilepaskan, dan juga papi saya punya ilmu yang bisa dia ngobatin orang sakit. Saya waktu itu juga berdua melayani papi saya, tapi papi saya waktu itu mau memberikan kepada saya ilmu itu yang diturunkan supaya untuk saya bisa mengobati, katanya ilmu putih yang dia punya untuk kebaikan. Tapi saya tidak pernah mau minta, karena saya rasa itu nggak perlu dan tidak berkeinginan saya, karena bahasa-bahasanya juga ya dari Al-Quran dan juga bahasa Ternate lah apa gitu. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mengejutkan kita bukan? Anak-anak haji, bahkan ibu-ibu haji, mereka semua datang kepada Yesus. Mereka semua percaya, mengaku dengan mulut mereka
bahwa Yesus Kristus benar-benar adalah Tuhan, itu disebabkan setelah mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana orang sakit, bagaimana orang yang sekarat, bagaimana orang yang tak bisa berbuat apa-apa, itu kemudian disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mereka kaget, mereka berkata, ini adalah Tuhan yang benar, ini adalah Tuhan yang memang benar-benar Tuhan dan Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita doakan terus bahwa mereka, selubung yang menutupi mata mereka, akan tersingkapkan oleh mujizat, oleh pengalaman-pengalaman spiritual mereka. Saudara, mereka memohon, buktikan kalau engkau memang benar-benar Yesus Tuhan Allah itu. Engkau tampakkan dirimu, tunjukkan dirimu, sembuhkan, mujizatmu engkau nyatakan. Langsung terjadi, saudara-saudara, mujizat langsung terjadi. Yesus menampakkan diri kepada mereka. Apalagi yang perlu saudara tunggu? Masihkah engkau mau untuk menolak dia? Masihkah engkau terpengaruh dengan ajaran-ajaran lain yang mengatakan dia bukan Tuhan Allah? Dengarkan sampai selesai kesaksian ini, maka engkau akan melihat kebenaran yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyaksikan. Haleluya. Singkat cerita, ada maksud Tuhan, di mana pada waktu itu saya berdoa, Tuhan juga sudah berkata, yang akan tinggal mami kamu. Ada suara yang berkata kepada saya pada waktu saya di rumah, pada waktu itu memang saya sendiri, dan saya juga waktu sama suami saya, memang suami pertama saya tidak punya anak. Akhirnya disitulah Roh Kudus bicara, yang akan tinggal mami kamu. Saya bingung, apa Tuhan maksudnya apa? Saya nggak tahu. Tidak Tuhan, jangan. Saya tidak tahu maksudnya apa. Tapi setelah itu, papi saya dirawat, dan papi saya dalam jangka 3 bulan kami merawat dia, berusaha dengan cara bagaimana untuk kesembuhan dia. Tapi karena lever sudah parah dan sudah stadium 4, akhirnya sementara papi saya sakit, itu ada cara Tuhan. Di mana saya minta, Tuhan, saya kan sudah percaya Tuhan selamatkan. Kalau papi saya sakit saat ini, saya tidak tahu caramu Tuhan. Kalau Tuhan kasih kesempatan untuk dia hidup, dan kalau memang Tuhan kau kehendaki, kau ambil, Tuhan pulihkan, agar papi saya bertobat. Dan saya bilang, caranya bagaimana? Yang sedih dalam hidup saya, jiwa keluarga saya. Akhirnya dengan cara Tuhan kirimkan pendeta-pendeta yang khusus melepaskan papi saya, karena papi saya dari kampungnya, waktu dia merantau, dia punya pegangan. Itu dilepaskan, dan juga papi saya punya ilmu yang bisa dia ngobatin orang sakit. Saya waktu itu juga berdua melayani papi saya, tapi papi saya waktu itu mau memberikan kepada saya ilmu itu yang diturunkan supaya untuk saya bisa mengobati, katanya ilmu putih yang dia punya untuk kebaikan. Tapi saya tidak pernah mau minta, karena saya rasa itu nggak perlu dan tidak berkeinginan saya, karena bahasa-bahasanya juga ya dari Al-Quran dan juga bahasa Ternate lah apa gitu. Akhirnya karena papi saya juga punya saudaranya lagi, dia punya ilmu tapi jahat. Dan itu pernah saya diajarin sama dia untuk saya bisa bersatu kembali sama suami saya, untuk dipulihkan, tapi dengan cara yang jahat. Dan saya diajarin untuk saya diajarin untuk melet dia. Tapi saya tidak mau lakukan karena saya rasa sendiri jijik. Karena maaf, pada waktu kita datang bulan, itu darah yang hitam itu diambil, kata tante saya, dan itu dijemur, baru diaduk ke kopinya. Wah, jahat sekali itu. Saya bilang, saya tidak setega itu. Saya bilang, tante, ya deh. Terus caranya bagaimana lagi? Katanya tante saya bilang, ya udah, ini bacaannya ada. Aduh, bacaannya susah. Kuci-kaci lah, kuci-kaci apalah, Petromax lah ada gitu kan. Bahasanya Ternate, saya nggak ngerti gitu. Aduh, saya bilang saya jijik juga kan. Saya
headnya saya, terus saya ambil yang hitam, baru itu memang jahat sekali. Tapi ya itulah, biaranlah, karena tante saya bilang, oh banyak katanya haji-haji, Bu Haji datang kemari ke tante begini-begini. Dalam hati saya, ya ampun, sesat banget ya, kasihan sekali. Saya bilang, aduh Tuhan, saya nggak bisa untuk jahat seperti itu, walaupun saya tidak mengenal Tuhan secara mendalam. Waktu itu saya waktu masih Muslim ya. Akhirnya papi saya dipanggil Tuhan setelah dilayani oleh hamba-hamba Tuhan, pendeta yang dari Islam untuk menginjili papi saya. Begitu juga di rumah sakit, di rumah, pelepasan apa semua, Tuhan yang kirim semua. Tuhan kirim, saudara. Saya bilang, saya nggak tahu cara bagaimana untuk bisa menyelamatkan papi saya. Saya bilang, Tuhan, kasihanilah jiwa papi saya. Jangan dia masuk neraka. Saya bilang, Tuhan tolong kasihanilah papi saya. Tapi caranya Tuhan ada. Di rumah sakit ada saudara saya dari gereja lama. Dan itu yang waktu kecil saya pernah ke gereja sama-sama dengan dia waktu di rumah saudara saya panggil kakak. Dia bawa untuk melayani dari Kedar. Dia anaknya Bu Haji. Dan ibunya Bu Haji juga udah bertobat karena ditunjukkannya, dinyatakannya di Tuhan Yesus kepada ibunya karena ini juga sudah terbuang. Dan melayani papi saya untuk Al-Quran, semua dari Al-Quran. Begini dalam Al-Quran, begini Om, begini Pak, begini, semua sampai pelepasan caranya Tuhan. Itu di luar pikiran kita. Akhirnya di situ, di rumah sakit ada 3 orang ibu yang datang. Dia bilang, Neng, katanya, saya dengar bapaknya Muslim. Katanya gitu. Ya, kenapa Ibu? Ya, kami di sini tugas untuk mendoakan. Aduh Ibu, maaf ya Bu, saya bilang gitu. Saya rasa nggak perlu deh Bu, makasih, saya bilang begitu. Neng, nggak boleh begitu, katanya. Neng kan beragama lain, katanya. Bapaknya harus didoain, katanya gitu, karena memang sudah mendekati sakaratul maut. Tapi di situ papi saya dikasih lihat apa itu baju putih, kata papi saya. Terus saya lihat ke atas, nggak ada apa-apa gitu, karena kan kamarnya tersendiri, kan kamar sendiri lah, nggak ada pasien lain. Akhirnya, jadi saya bilang, papi lihat apa baju putih, kata papi saya. Ya nggak tahu deh, saya bilang gitu. Papa pikir siapalah, malaikat lah gitu kan. Akhirnya waktu saya bilang, Bu, tidak perlu Bu, bilang, ya sudah. Akhirnya karena kita ribut di situ, saya masuk. Papi ada yang mau doain gitu, orang-orang ibu ngaji gitu. Nggih. Puji Tuhan karena malamnya papi saya dilayani. Untuk dari Al-Quran dikasih perjamuan untuk diminum. Pada waktu itu lah, saya nggak tahu lah, saya juga waktu itu keluar ngurusin obat, dan itu kakak saya melayani dengan temannya yang dari Tiberias, melayani papi saya. Ya besoknya papi saya pergi sebelum sakaratul maut, akhirnya tidak mau didoakan, puji Tuhan. Waktu di rumah juga, sebelum dia ke rumah sakit terakhir di Bogor, saya bilang, ada orang-orang kampung mau ngajiin. Nggak mau papi saya, karena pada waktu itu pelepasan udah ceritain bahwa keselamatan di papi, pelepasan udah semua dengan cara Tuhan. Tuhan kirim orang-orang untuk menyelamatkan jiwa papi saya. Saya percaya, karena di situ papi saya bilang, walaupun dengan cara Islam, papi saya dikuburkan karena tetangga situ ada bilang, katanya begini, papi saya tahu bahwa saya udah masuk Kristen, berarti bagaimana nih nanti papi saya ada apa-apa, mungkin nggak tahu, curhat kali sama temennya itu, padahal bukan orang tetangga situ, cuman teman ngobrol tetangga depan, katanya papinya kalau itu cara Islam gini-gini katanya. Akhirnya udah kita buat itulah, sudah tidak usah mau dipermasalahkan karena ada saudara dari papi saya datang dan mereka melihat bikin video itu dengan cara Islam dan bikin. Tapi saya bilang sama adik saya udah tekanin, saya bilang, lu bawa ke kubur ada desa yang lelaki, karena kan anak lelaki yang harus
turunin jasadnya ke kubur. Saya bilang nggak perlu pakai doa-doa ya, bilang gitu. Udah turunin papi itu kubur, udah, saya bilang begitu. Padahal adik saya waktu itu belum bertobat. Singkat cerita, akhirnya sebelum waktu itu papi saya masih sehat. Maaf, saya balik lagi ke belakang. Waktu itu belum terjadi papi saya sakit mendadak. Saya waktu itu saya baca Alkitab pokoknya dengan sepenuh hati, kerinduan saya untuk mendalami Alkitab dengan Al-Quran yang terjemahan bahasa Indonesia. Aduh, di situ saya buat aduh. Oh, praise the Lord, saya bilang, oh Tuhan Yesus, memang di Al-Quran ada, kenapa mereka tidak tahu, kenapa mereka tidak, ya memang sudah tertulis firman Tuhan, mereka mendengar dan tidak mendengar, melihat tapi tidak melihat. Nah itulah kalau Tuhan tidak pilih mereka, ya saya hanya pegang dari firman itu, saya lihat Tuhan. Akhirnya saya bilang begini sama Tuhan, aku udah pergi kemana-mana, ke tempat kesaksian Tuhan, itu kok haji Tuhan kasih perlihatkan, Tuhan datang ke rumah sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan, bukan aku nggak percaya, aku kepingin melihat Engkau Tuhan Yesus. Aku rindu sekali Tuhan. Dan saya seperti tidak kaget pada waktu saya masih agak gelap, sudah mau keterang, saya tahu ada di luar, dan saya lagi seperti nyapu halaman. Loh, saya bilang, kok ada tangga putih di depan rumah saya? Saya naik merangkak ke atas. Itu saya sendiri, padahal waktu itu saya sendiri, saya dikasih mimpi. Bilang, kok banyak malaikat kecil-kecil, dia ketawa, sukacita, ketawa terbang sana terbang sini, banyak sekali. Sampai di ujung atas, tangga putih itu saya merangkak, saya naik ke atas, saya duduk di pinggiran situ, saya lihat Tuhan Yesus. Ya memang wajahnya sih agak blur, tidak diperlihatkan gitu, tapi saya lihat rambutnya panjang, pakai baju jubah putih, sebelahnya bapak botak, saya nggak tahu, tapi saya ingat mungkin itu Elia apa Nabi Musa, saya nggak tahu, pokoknya seperti itulah. Karena saya lihat pada waktu Musa terangkat dan juga Henok terangkat, saya pikir mungkin itulah di sebelahnya, saya hanya pikiran saya begitu. Terus saya langsung pegang tangan Tuhan Yesus, takut saya jatuh karena itu tangga putih itu tinggi sekali dan saya takut jatuh. Tiba-tiba saya pegang tangan Tuhan Yesus, saya langsung beginin tangannya. Oh, bolong bener gitu kan. Saya seperti orang, oh iya Tuhan Yesus bilang gitu. Di situ saya nangis, Tuhan Yesus. Saya kaget, totonya adik saya lagi merangkak ada di belakang saya. Terus saya pegangin jangan sampai dia jatuh. Saya tarik gitu karena saya tahu bagaimana adik saya. Padahal dia duluan ya, tapi dia agak lama juga untuk dia minta untuk percaya. Akhirnya saya tarik dia karena saya tahu adik saya bilang ini, Tuhan ampuni segala kesalahan dosa adik saya. Ampuni Bapak. Tuhan hanya bilang kata yang lembut, aku akan minta kepada Bapak. Itu saja. Dalam sekejap itu saya terbangun karena tangan Tuhan Yesus saya masih pegang dan saya tidak mau lepas. Pada saat dia pegang tangan itu yang besar terlepas, saya bangun, Bapak, Tuhan Yesus. Pada saya mimpi itu, kemana? Dan itu saya rasakan dan itu waktu sudah terang. Itu yang mimpi saya. Saat itu sekejap, akhirnya saya lari ke rumah mami saya. Papi saya waktu itu masih sehat. Mami, nangis dengan sukacita. Mami, gue ketemu Tuhan Yesus. Gue pegang tangan Tuhan Yesus, Mami. Datang itu saya teriak. Papi saya dengar, keluar dari kamar. Apaan kamu, katanya. Kamu mau cari ribut di sini? Kamu mau mati di sini? Aduh, langsung saya akhirnya mami saya keluar untuk menengahi. Saya bilang, udah pulang aja. Nanti papi kamu marah, kamu tahu kan bagaimana papi kamu. Katanya papi saya begitu, mami saya bilang begitu. Udah saya pulang dengan hancur hati. Saya bilang, Tuhan jangan, Tuhan tidak diselamatkan papi saya yang salah, Tuhan. Dengan sedih hati hancur hati saya karena papi saya menolak saya. Dan dengan cara Tuhan itu pada waktu itu, Tuhan panggil, ada maksud tujuan Tuhan untuk keluarga
Setelah itu saya terus bergumul setelah papi saya meninggal. Saya tetap baca firman, saya dalami dalam Al-Quran, saya dalami. Saya buat perbandingan, saya paling suka sekali, saya tidak suka baca buku, novel atau cerita-cerita apa, saya tidak suka. Saya lebih suka dengan baca firman. Dan saya tidak suka juga nonton TV, saya tidak suka nonton film-film, saya tidak suka. Saya mendalami Alkitab. Terus saya bilang, Tuhan, saya kepingin sekolah Alkitab untuk saya mendalami saja. Bagaimana caranya Tuhan, saya tidak tahu. Akhirnya saya berdoa, bergumul, saya minta Tuhan, saya percaya kepadamu, masih 3 orang lagi Tuhan. Saya sudah nggak kepikir lagi papi saya nggak tahu lah caranya Tuhan lah ya. Pokoknya saya percaya bahwa pada waktu 3 orang di kayu salib itu ada satu percaya pada aku akan pergi ke surga, ingatkan akan aku. Itu saya ingat kepada papi saya, itu saya udah kepikirkan kembali. Tapi saya terbeban. Saya dengan doa saya selalu banyak berdoa setiap hari tidak putus-putus. Berdoa untuk jiwa 3 adik saya. Akhirnya saya ke rumah mami saya bilang, ketemu adik saya yang paling kecil. Akhirnya saya injilin dia, karena dia habis sholat Jumat tuh di masjid yang saya pernah sholat juga. Saya bilang, John Lee, gini. Akhirnya kita ribut tuh. Katanya adik saya, katanya, nggak usah nginjilin gua lo, katanya gitu. Orang kalau berbuat dosa masuk neraka ya, kalau orang buat dosa tetap aja juga masuk neraka, katanya gitu. Akhirnya saya berantem. Ya justru lo kalau misal lo masuk neraka, kalau nggak percaya saya begitu berantem sama adik saya. Mami saya bilang, sudah katanya, sudah kita hanya bisa berdoa aja, kata mami saya. Banyak berdoa, iya mam, iya. Sudah pulang sana pulang. Saya pulang bermasa saya cuma jalan kaki dekat cuma berapa gang. Dan saya situ bergumul. Saya minta sama Tuhan terus. Tuhan, saya tidak bisa menginjili. Kalau saya menginjili, saya ribut sama mereka. Cara saya hanya bisa berdoa. Saya minta 1 orang bertobat, sekeluarga akan diselamatkan. Itu yang saya minta tuh sama Tuhan. Jiwa 3 adik saya, jangan Tuhan tinggal. Aku sudah akan selamatkan, tapi kalau misalnya mereka tidak selamatkan, bagaimana saya mengizinkan mereka keras hati, Bapak, dengan cara bagaimana Tuhan? Saya bergumul dan saya nangis, minta sama Tuhan. Ini rasanya cepat. Tuhan lawat adik-adik saya untuk mereka percaya. Akhirnya berjalan waktu, saya hanya bisa berdoa. Saya ikut persekutuan, saya ambil sekolah 3 bulan, pendalaman Alkitab, bimbingan rohani. 3 bulan kemudian, 3 bulan lagi saya nggak melanjutkan, karena saya pada waktu itu memang nggak bisa, saya harus bekerja ke Surabaya, karena saya harus mencari. Akhirnya saya bilang sama saya, tanpa saya sadari, sebelum saya berangkat ada caranya Tuhan. Adik saya yang tadinya kita berantem, terus dia bilang begini, Van, kami biasa panggil nggak ada pakai kakak atau adik, tidak. Dia bilang, Van, ya kenapa begitu? Gue nih sama Onal mau ke Jepang nih, mau kerja, tapi ternyata paspornya harus Kristen, lah gue harus baptis, katanya gitu. Terus saya bilang begini, oh gitu. Terus emang lu kapan mau berangkat? Iya, gue sama Onal, katanya gitu. Itu temannya juga dari Muslim. Dan mereka hanya karena mau berangkat, mereka pengen baptis. Terus saya bilang gini, ya lu harus pendalaman Alkitab, lu nggak baca Alkitab, lu bagaimana ya? Saya juga bingung kan ya, Tuhan bagaimana ini adik saya? Tapi saya senang. Terus akhirnya adik saya dapat berita, Van, katanya kata Onal tuh gereja Maoli, tantenya dari temennya itu bilang katanya, di Priuk katanya mau tuh ngebaptisin, katanya. Hah, bener? Iya, gue sama Onal di gereja apa gitu, Pentakosta. Akhirnya, saya senang sekali. Saya suka cita, saya bilang praise the Lord, terima kasih Tuhan, 1 jiwa. Saya layani, saya bawa adik saya, mana sama Onal. Ya udah, kapan? Lu atur rencana lu untuk baptis kapan? Udah. Akhirnya udah saya bawa. Selesai di situ saya nangis terus. Saya bilang,
Lo tadinya katanya kalau buat dosa lo bilang gini, udahlah katanya gitu. Oh lo mau ke Jepang ya, saya bilang gitu kan. Dan ya, moga-moga ya Tuhan berkati ya, saya bilang. Akhirnya saudara nggak jadi ke Jepang. Puji Tuhan, tapi saya sudah dibaptis. Dan akhirnya di situ Tuhan tuntun dia untuk bekerja pelayanan di gereja kami yang saya dibimbing oleh dari visi pemulihan restoration pemulihan di Jakarta, tapi cabangnya di Sentul. Akhirnya kami masuk, ada pemimpin gembala cabang kami, Ibu Elizabeth Watimena, yang melayani, mengajari saya untuk mendalami cara doa peperangan, dan saya juga masuk dalam doa peperangan bersama mereka, mendalim Alkitab. Hidup saya tidak ingin sia-siakan karena saya sudah diselamatkan. Saya mendalam Alkitab dengan Al-Quran. Akhirnya saya sharing-sharing dengan dia. Saya bertumbuh iman, saya terus berdoa. Saudara, berjalan waktu, singkat cerita, saya dalam jangka 3 bulan, 1 tahun 1 jiwa adik saya, 3-tiganya mereka sudah minta dibaptis, mereka bertobat. Haleluya, praise the Lord. Saya dengan sukacita. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Ini yang aku minta, Engkau dengar doa saya. Terima kasih Tuhan. Adik saya minta dilayani sama saya. Gue mau baptis gini. Udah akhirnya kayak kita bawa adik saya yang perempuan juga begitu. Dan adik saya perempuan, waktu dia masih muslim, dia dikasih penglihatan neraka. Dia dibawa oleh malaikat. Dan dia kasih lihat penyiksaan, dukun-dukun yang berubah-ubah wajah. Disiksa, dia melihat. Dibawa oleh malaikat pada saat itu. Dan waktu itu dia tidak pernah cerita sama saya. Dia dikasih penglihatan, dikasih mimpi seperti itu. Tapi berjalan waktu, kita sudah bertobat semua. Saya dapat dari informasi dari teman, pelukis dibawa ke neraka yang Korea. Dan di situ perempuan ini melukis semua aktivitas di neraka, apa yang disiksa orang di sana, itu yang dilihat adik saya. Terus saya bilang, Nek, sini deh, gue baru buka YouTube nih. Ini gue dapat informasi gini, pelukis yang orang Korea nih bertobat nih. Dia disuruh Tuhan, dia dibawa rohnya, dia untuk melukis aktivitas neraka dan siksaan mereka. Dan saya lihat itu gambar-gambarnya, saya kasih lihat kepada adik saya. Nih, ini yang gue lihat, seperti ini sama, tapi gue dibawa malaikat. Hah, bener lo? Iya, lo gak pernah cerita sama gue? Ya katanya gitu ya, dia pendam sendiri kan gitu ya. Jadi ya karena kami terpisah, ya udah masing-masing kehidupan ya. Dia di mami saya, saat ini adik saya belum menikah, dan saya rumah sendiri. Dari situ saya pun akhirnya berjalan waktu ya, kami bersyukur di mana Tuhan sudah memulihkan keluarga saya. Dan sebenarnya sebegitu juga saya mendapatkan suami yang waktu itu Tuhan berbicara kepada saya, kamu akan dapat suami orang Jawa. Hah, orang Jawa? Wah, aduh, hitam manis. Saya sukanya yang putih. Maaf saudara. Akhirnya tidak kebayang suami saya dipertemukan sama dia. Akhirnya kami mempunyai anak 1. Dia latar belakang dari Muslim. Dan juga 2 kali umroh, 3 kali umroh, 2 kali haji. Tapi dia suka makan babi di Arab. Dia bersama teman-temannya, Tuhan lawat dia, dan saya dipertemukan dengan dia karena dia dari latar belakang Muslim ya. Dia juga udah cerai, dia duda. Dan waktu saya juga sama suami saya, sebenarnya yang pertama, kalau saya pikir kembali, memang dia sebenarnya ada istri, tapi dia berusaha dia ceraikan istrinya itu. Dan saya pikir, tapi dia sudah lama meninggal. Dengan sakitnya itu dia udah kembali sama istrinya dia. Ya itu saya marah sekali karena saya bilang, saya waktu lihat kertasnya dia baru buat surat cerai, itu saya marah, itu yang saya tendang meja hotel itu, karena ternyata kamu baru cerai ya. Saya bilang, saya sebenarnya tidak mau saya ngambil suami orang, karena saya pikir begini, saya nggak mau, saya pingin rumah tangga, saya nggak mikir harta di otak saya, pikiran saya tidak. Hidup saya hanya pikir saya punya suami yang benar, dan suami saya yang
takut akan Tuhan. Itu aja saya inginkan. Dan akhirnya itulah pemulihan keluarga saya, adik saya dipulihkan, semua mereka sudah dibaptis, dan mereka, adik saya nomor 2 jadi pendoa. Dan dia pun hidup ini saat ini dia tidak bekerja, cuma freelance sebagai marketing. Begitu juga saya marketing rumah, freelance. Saat ini saya tinggal juga bersama anak saya, dan anak saya juga pernah dikasih penglihatan langsung, dikasih lihat malaikat pada waktu saya ajarin anak saya banyak belajar doa, segala sesuatu minta sama Tuhan, jangan minta sama mami. Mami tidak punya uang, papi tidak punya uang. Saya bilang, apa yang kamu minta, minta sama Tuhan. Mobil anak saya bilang, Sela, kita nggak punya kendaraan begini-gini. Tuhan pasti akan berikan. Kita jalan dengan sukacita. Banyak memuji menyembah Tuhan. Memuliakan nama Tuhan ya, Dek. Ya. Dan kamu banyak waktu kecil kamu. Apa yang kamu minta sepeda, Tuhan berikan. Itu bukan dari mami, dari Tuhan Yesus. Saya ajarkan iman yang besar untuk anak saya. Belajar minta sama doa. Berdoa, saya bilang begitu. Mujizat begitu banyak. Setelah 2 tahun lalu, suami saya pun meninggal. Banyak mujizat Tuhan. Itu di luar pikiran saya. Saya nemu uang, saudara. Saya waktu itu saya mau keluar. Saya pergi mau cari rumah karena saya pengen jual rumah saya, karena saya banyak hutang yang saya harus bayarkan. Saya harus jual rumah saya. Inilah rumah yang saya beli. Ini doa saya, Tuhan jawab. Saya dapat rumah ini dengan harga murah, yang lain harga mahal, dan air tanah yang bersih. Itu orang tetangga sini untuk minum saya belum berani. Nah, itu karena doa saya juga minta air, karena saya tinggal di Sentul begitu banyak besar biaya hidup di sana, saya harus cari rumah kecil. Akhirnya saya juga mau kemari, saya ketemu uang, saya bilang, Tuhan, saya hanya memuji menyembah Tuhan dengan anak saya. Ayo Dek, kita memuji menyembah Tuhan. Tuhan pasti pelihara kita. Kita jalan keluar, saya pinjam motor teman saya jalan keluar selesai untuk cari rumah. Akhirnya itu uang berceceran di jalan. Karena saya minta sama Tuhan, Tuhan, anak saya mau online Tuhan, saya nggak pegang uang sama sekali, bagaimana Tuhan? Saya nangis. Saya kemarin punya uang, tapi disedot dengan Excel itu. Akhirnya paket anak saya nggak bisa, bagaimana? Saya mau sekolah online. Akhirnya saya bilang, Tuhan, saya jalan lewat belakang, tadinya saya mau lewat depan, lewat belakang aja, lewat belakang tuh saudara. Itu uang merah berceceran. Saya bilang, saya berhenti. Dan itu sebenarnya di jalan kampung yang rame, orang tidak pernah sepi, tapi pada saat siang itu sepi. Dan saya bilang, Sela, pungut itu uang. Itu dari Tuhan Yesus. Jalan ke sana lagi, uang bercecer lagi warna merah-merah. Itu apa? Mami, Sela ambil. Udah dipungut, Mami, ini uang beneran apa mainan? Saya ketawa, saya nangis, saya teriak, praise the Lord. Saya bilang begitu. Akhirnya saya pergi jalan, udah jauh dari sana, saya turun berhenti, saya hitung uang 900.000. Mujizat Tuhan banyak. Kemarin, baru hari Rabu kemarin, suami saya dulu kan duda. Kami hubungannya baik dengan mantan suami saya, hubungannya baik, dan anak saya disayang sekali sama kakak-kakaknya, dan kami hubungan baik dengan mantannya, suami saya. Terus yang tadinya dia selalu mengirim uang untuk uang sekolah anak saya, keperluan anak sekolah saya, tapi kayaknya 2 bulan sudah enggak. Tapi saya mengucap syukur, saya selalu hanya bisa berdoa. Saya dengan sukacita, saya bilang tidak, saya punya Tuhan yang kaya. Saya bilang, Tuhan, pada waktu bangsa Israel kau bawa keluar 40 hari, Tuhan engkau menyatakan begitu banyak mujizat yang kau berikan kepada mereka. Aku percaya Tuhan tidak pernah kau tinggalkan. Saya selalu berkata sisi teman, aku tidak khawatir apa yang ku makan, ku minum, ku pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakku di surga tahu bahwa kami memerlukan semuanya itu. Kami tidak khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kami aminkan selalu dalam doa itu, saya selalu perkatakan mujizat Tuhan selalu banyak. Kemarin, hari Rabu kemarin, aduh Tuhan, gimana nih? Saya mau bayar wifi. Saya punya uang, modal sedikit dari kemarin saya jual rumah untuk saya bisnis, tapi saya belum dapat bisnis saya itu join sama teman saya. Itu hanya sedikit. Saya untuk bisa hidup dan seterusnya itu saya hanya dengan iman. Saya hidup bersama anak saya dengan iman.
Baru hari Rabu kemarin, Sela bagaimana ya kita hidup ke depan. Sela banyak berdoa ya Dek, banyak berdoa. Kita berdoanya pujian penyembahan aja. Saya hanya bersekutu dengan Tuhan. Tuhan, saya nggak minta apa-apa Tuhan. Tapi saya rindu untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Saya banyak ingin selalu memuji menyembah. Jam 12 itu bisa 1 jam, 2 jam, 1,5 jam lah. Praise and worship, wah udah. Terus kita doa syafaat, anak saya pun udah pintar berdoa, saya ajarkan. Hei, saya berdoa. Harus kamu belajar untuk berdoa, kamu sudah umur 14 tahun, harus kamu banyak bisa berdoa. Dari situ kemarin saya mau ambil uang, sisa uang saya untuk saya bayar wifi. Saya bilang, Tuhan, bulan depan saya nggak tahu di bagaimana nih wifi-nya, saya nggak tahu. Karena saya berharap uang saya dari bisnis saya, tapi saya belum terima karena proyek belum selesai. Jadi saya minta belum dikasih. Akhirnya itu saya untuk bayar wifi. Akhirnya saya bilang, pas saya cek, saya ambil, sebelum saya ambil, tahu itu sebenarnya kosong. Nggak taunya saudara, saya kaget ada sisa uang yang ya lumayan lah untuk saya sebulan bisa hidup lah dengan irit-irit. Saya nangis saudara. Oh praise the Lord. Saya nangis di jalan, di motor. Cuman dekat aja ke ATM di Indomaret. Saya nangis, Tuhan. Terima kasih. Dengan terseduh-seduhnya saya nangis. Saya pulang. Saya tahan. Saya malu di jalan. Karena kan saya cuma pakai masker. Kalau saya mata berlinang, saya malu gitu kan. Akhirnya saya pulang. Saya bilang, Tuhan baik. Sela, kenapa Mami? Kenapa? Anak saya juga nangis. Sela, di ATM ada uang deh. Kakak kamu kan sudah nggak kasih uang, kan nggak ngirim uang sama kamu ya dek. Nggak ngomong kan sama kamu, nggak. Tapi ada uang deh, ada ATM. Masa sih Mami? Iya deh, kita bisa hidup sebulan ke depan. Bisa deh. Saya bilang, Tuhan, Engkau selalu, walaupun suami saya tidak ada, tapi hanya hidup dengan iman. Saya hanya satu, senangkan hati Tuhan. Penyembahan, memuji, menyembah dengan baca Alkitab. Saya bilang anak saya, baca Alkitab. Waktu kedatangan Tuhan semakin dekat, kita nggak tahu Tuhan datang kapan. Tuhan, kita persiapkan diri. Kalau kita terangkat, kok tidak, bagaimana dek? Mami juga takut, saya suka takutin anak saya begitu. Ya dek, Dek harus banyak punya iman ya. Lihatkan mujizat Tuhan banyak selama kita hidup. Mami mengenal Tuhan, Mami dari belakang, dari sana. Papi juga dari sana. Dek, jadi saya harus belajar bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan ya. Saya iya Mami, iya. Jadi kami saat ini hanya banyak berdiam dengan hanya berdoa, memuji, menyembah Tuhan aja. Tapi di situ mujizat Tuhan banyak, saudara. Tuhan nyatakan. Terima kasih. Itu kesaksian saya yang membuat saya sungguh bangga. Di luar pikiran saya, begitu banyak penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Mujizat Tuhan nyatakan. Makanan kaleng Tuhan kirim 1 dus cornet slice, yang tinggal slice itu 1 dus dikirim. Saya memang kenal orangnya, tapi karena anak saya kan kenal juga anaknya, dan pemainnya kami juga terus kami saling memberkati. Kalau mana berkat, tapi dia terdorong untuk memberkati kami. 1 dus Tuhan berikan, itu Tuhan gerakin untuk dia datang ke rumah. Banyak sekali, saya bilang. Katanya, itu sebenarnya udah dari minggu kemarin, tapi saya antar saya gini-gini, katanya gitu. Tuhan, saya lagi bergumul waktu itu. Tapi Tuhan selalu menyertai, jadi saudara jangan takut. Saya bertobat dari tahun 2001 sampai saat ini. Saya tahu itu penderitaan. Saudara seiman pun menjelekkan saya berbuat baik, membawa nginap anaknya karena anaknya itu ada buat nakal sama mamanya. Saya berbuat baik untuk menumpangkan di rumah, justru fitnahan yang lain sampai diumbar ke seluruh Sentul oleh orang-orang Manado. Saya sedih sekali. Tapi di situ saya hanya memberkati, saya berdoa memberkati, tapi Tuhan, bukan saya sumpahin, saya banyak berdoa untuk memberkati mereka yang jahat. Ayo mereka dikasih kanker dan mereka sudah pergi. Tapi kami sudah berdamai untuk mengampuni.
ya itulah saya bersyukur karena saya punya Tuhan yang menyertai saya. Tuhan saya hidup, Tuhan saya dahsyat, itu saya perkatakan. Dimanapun saya berada, di motor, saya jalan kemana, saya hidup hanya dengan iman Tuhan. Itu yang saya perkatakan firman. Sekian, hanya itu aja kesaksian saya. Kiranya itu untuk menguatkan dan juga jangan tinggalin Tuhan, karena saya juga banyak teman-teman mereka yang diproses di gereja dari teman, mereka harus meninggalkan Tuhan Yesus karena pelayanan mereka kepahitan, mereka benci dengan saudara seiman. Jangan, kalau memang tidak mau ke situ, carilah gereja lain untuk bertumbuh lagi. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan. Saat ini saya boleh dibilang dari tahun 2001 saya bertobat sampai sekarang saya tetap dekat sama Tuhan karena saya tidak mau Tuhan tinggalkan saya itu. Amin. Dan saya tidak pernah bergaul, maaf saya bukannya saya tidak mau bergaul, saya sekali-sekali dari teman saya bergaul dengan yang Muslim, tapi di situ saya diam, saya tidak bicara. Pada saatnya saya bertemu dengan dia, saya memberikan kesaksian dan saya berani, saya ke pasar ke Cina, orang Cina, saya dekatin dia. Saya mau orang Sunda, saya berteman dengan teman sekolah anak saya bersaksi, saya dari Islam begini. Saya sakit disembuhkan begini. Jadi saya nggak takut kemana. Dengan suami saya waktu itu kita juga penginjilan dengan ustadz dengan Habib. Suami saya juga begitu penginjilan juga karena satu dia hanya ingin bawa jiwa. Dan dia sudah banyak orang yang bertobat, dia bawa untuk mereka bertobat. Itu targetnya suami saya waktu dia masih hidup. Dan kami berdua sehati, suami yang baik, dan saya rasanya tidak ada yang bisa menggantikan dia. Saat ini pun saya pikir saya untuk besarkan anak saya aja saya percaya Tuhan akan pelihara saya. Sekian itu kesaksian saya, kiranya menguatkan untuk saudara-saudara. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati saudara. Bagikan terus tayangan kami kepada sekalian banyak orang supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.